Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 16 Mei 2026. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Merubah Emosi Negatif. Firman Tuhan terambil dalam Filipi 4 ayat 8 sampai dengan ke-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut sebagai kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku. Lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan mampu merubah emosi negatif menjadi emosi yang benar kudus sesuai dengan kebenaran firman Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanannya dikasihi Tuhan. Kalau ada yang bertanya apa yang membuat hidup manusia itu menjadi sangat susah, kita sepakat kondisi ekonomi, inflasi, setantala semua barang menjadi semakin mahal, kebutuhan meningkat, tetapi pemasukan terbatas, begitu saja tidak ada peningkatan. Kita boleh mengatakan ini situasi yang membuat emosi kita menjadi negatif, kita menjadi khawatir, kita menjadi takut, kita menjadi sulit untuk berharap kepada siapa. Karena sewaktu kita berdoa berkali-kali, keadaan tidak membaik, namun tetap seperti itu. Lalu di manakah Tuhan kalau saya tidak boleh punya emosi yang negatif? Mari kita belajar tentang janji Allah. Seringkali sesungguhnya bukan Tuhan tidak mencukupkan kita, tetapi manusia tidak pernah sabar untuk menanti cara-cara Tuhan. Kalau kita boleh bertanya kepada sahabat seperjalanan, coba katakan, apa mujizat, apa kebaikan Allah, apa anugerah Allah yang sudah dilimpahkan di waktu-waktu terdahulu. Bagaimana kita melewati masa-masa kritis, masa-masa sulit, kita sudah merasakan pertolongan Tuhan. Kita sudah merasakan kekuatan Tuhan. Kita sudah merasakan jalan keluar yang sudah Tuhan berikan. Yang anehnya manusia, dia merasakan pertolongan Tuhan di masa terdahulu, namun kemudian meragukan dan kurang percaya kepada pertolongan Tuhan di masa yang akan datang dan di masa sekarang. Sesungguhnya persoalan beratnya dan susah hidup manusia bukan Tuhan tidak berperkara. Tuhan mengizinkan masalah tentu ada tujuan dan maksudnya. Tidak serta-merta semua menjadi baik-baik saja. Karena kita ada di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Kita berada di dalam dunia yang tidak sempurna. Tapi kita punya Allah yang sempurna. Salah satu faktor yang membuat hidup menjadi sangat susah bukan karena keadaan, bukan karena kesulitan, bukan karena masalah, tapi hidup kita dipenuhi dengan pikiran dan emosi yang negatif. Kita ragu, kita takut, kita marah, kita benci, kita playing victim, merasa sebagai korban, maka seluruh perasaan-perasaan seperti itu membuat hidup kita menjadi semakin susah. Allah merancang dan merangkai kehidupan kita, menenun dan merajut segala sesuatu di dalam keindahan. Bagaimana merubah emosi negatif? Bukan kita percaya tanpa beralasan. Bukan kita beriman kepada sesuatu yang sesungguhnya tidak bisa diharapkan. Kita percaya kepada Allah yang sudah membuktikan pertolonganmu kepadamu. Kita percaya kepada Allah yang sudah memberikan kekuatan di masa-masa terdahulu, akan terjadi juga pada saat sekarang dan di waktu kemudian. Sehingga kita akan dimampukan mengelola emosi negatif dengan emosi dan pikiran yang sesuai dengan kebenaran firman Allah. Apa yang firman Tuhan katakan dalam Filipi 4 ayat 8 sampai dengan ke-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut sebagai kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, pada Paulus, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tentu nasihat ini diberikan kepada jemaat di Filipi. Tapi karena ini adalah firman Allah yang berlaku kepada setiap kita masing-masing. Terjadi kepada kita, tergenapi kepada kita.
dari zaman terdahulu sampai saat sekarang dan yang akan datang. Hidup akan berhadapan dengan kesulitan, problem, masalah yang tidak akan habis-habisnya. Tetapi kekuatan Allah pun tidak pernah akan habis. Pertolongan Tuhan pun senantiasa tersedia. Jalan keluar selalu Tuhan bukakan. Tidak ada Tuhan menutup pintu tanpa ada maksudnya. Kalau Tuhan tutup satu pintu yang kita harapkan, Tuhan akan membuka pintu yang lain. Ini iman percaya. Bagaimana caranya mengatasi emosi negatif? Biarlah kita memikirkan apa yang benar, memikirkan apa yang mulia, memikirkan apa yang adil, memikirkan apa yang suci, yang manis, yang sedap didengar, melakukan kebajikan yang patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Sehingga ayat 9 dikatakan, apa yang kamu pelajari, yang telah diterima, yang telah didengar, yang telah dilihat, maka lakukanlah semuanya itu. Firman Tuhan berkata pada ayat 9, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Seseorang yang meyakini dan percaya Allah akan menolong, menguatkan, dan kita sambil melakukan bagian dan tanggung jawab kita, maka akan ada damai sejahtera Allah yang akan menyertai kehidupan kita. Mari sahabat seperjalanan, suka marah, cepat khawatir, cepat tersinggung, cepat mengomel, mengeluh, ngedumel, lalu bersungut-sungut. Itu disebabkan oleh sebab apa? Yaitu karena emosi negatif. Emosi negatif adalah bentuk ketidakpercayaan kita kepada Allah. Emosi negatif adalah bentuk kita tidak sanggup untuk memaafkan, mengampuni. Tatkala kebencian, rasa tidak suka, dendam menyelimuti kita. Emosi negatif, khawatir, takut, dan tidak percaya adalah bentuk kita tidak bersandar kepada Allah. Tentu Allah tidak membiarkan kita duduk lalu berpangku tangan, semuanya Tuhan jawab permasalahan kita. Tidak demikian. Manusia diciptakan dari semenjak Adam dan Hawa diciptakan, memang dirancang untuk bekerja dan berusaha. Memang pada waktu itu belum jatuh di dalam dosa. Namun setelah jatuh dalam dosa, usaha pekerjaan kita menjadi penuh dengan persoalan, penuh dengan kesulitan, karena memang kita mengalami hukuman dari Tuhan yang terjadi pada waktu lalu. Namun hukuman Tuhan adalah koma, bukan titik. Karena di balik hukuman Tuhan ada kasih Tuhan. Di balik pecutan Tuhan ada tangan Tuhan yang merangkul, memeluk kita, mengangkat kita, menggendong kita. Sehingga sewaktu kita jatuh pun kita tidak akan terjerembab, tidak akan tertelungkup pada Tuhan yang menopang kita. Biarlah dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus kita merubah emosi negatif. Ada pertolongan yang bersumber dari atas. Ada sepasang tangan yang ajaib yang akan menopang kita berdiri kokoh, tetap tegak berdiri di tengah badai masalah, di tengah hiruk pikuk kesulitan, di tengah orang-orang yang tidak bisa kita percayai. Mari engkau sandarkan hidupmu kepada Dia, sumber pertolongan, sumber kekuatan, kota benteng yang teguh, sauh yang aman, tempat perteduhan buat jiwa kita. Kita akan menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang akan menghasilkan buah pada musimnya, yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang ia diperbuatnya akan berhasil. Itu janji firman Allah. Biarlah kita menjadi orang yang mengalami damai sejahtera Allah, sukacita Allah, bukan karena hidup tidak ada masalah, bukan karena hidup tidak ada problem, bukan karena hidup tidak ada kesulitan, namun hidup di tengah problem, kesulitan, persoalan yang ada. Ada kekuatan Allah yang menopang. Ada jalan keluar yang Tuhan sediakan. Ada damai sejahtera dan sukacita di dalam badai sehebat apapun. Tuhan akan memberi keteduhan kepada jiwamu. Tuhan berkata, marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat firman-Mu yang kami pelajari. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan memberkati.